Baiklah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini ingin saya membuka berkat Tuhan, firman Tuhan bagi kita pemirsa, YouTuber, Overseas Ministry. Saya buka di dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Begini firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan judul daripada renungan pagi hari ini. Di antara 12 murid Tuhan Yesus, ada 2 pribadi yang sangat menyolok atau sangat terkenal, yaitu Petrus dan Judas. Petrus memiliki sifat yang sedikit keras ketika sudah melakukan pelayanan bersama Yesus mengelilingi Galilea dan seluruh Yudea, Yerusalem. Petrus selalu bersama dengan Yesus. Petrus melihat banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ada satu pribadi lain lagi yang ingin saya beritakan ke saudara, yaitu Judas Iskariot, yang merupakan salah satu menjadi bendahara daripada Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Saudara kasih Tuhan, 2 pribadi ini akan ada selalu di hadapan kita, baik di gereja, baik di persekutuan, baik di keluarga kita. Tapi pagi hari ini saudara, bagaimana kita menyikapi pribadi yang kedua orang ini? Dan siapakah yang masuk dalam kerajaan Tuhan? Saya ceritakan pertama adalah Petrus. Dalam ayat tadi berbicara bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai sahabatnya, sebagai muridnya Tuhan Yesus. Dia menyangka bahwa Petrus itu murid Tuhan Yesus. Sampai dikatakan 3 kali dia menyangkal, berkokoklah ayam seperti yang diberitakan Tuhan sebelumnya. Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita masa lalu kita menjerat kita untuk tidak mengakui keimanan kita, tidak mengakui daripada keberhasilan kita mengikut Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya tegaskan, ketika saudara mengikut Tuhan tidak ada yang enak. Semua memikul salib, semua menderita, semua harus menjalani hidup ini melayani Tuhan. Tidak hanya harus diberkati baru saudara senang, saudara berkat dan kutuk itu selalu mengikuti setiap manusia. Ya, kekayaan, kemiskinan itu selalu ada di bumi dan tidak henti-hentinya.
dan dialami ya oleh Tuhan Yesus yang dua pribadi ini saudara. Yang harus kita contoh hari ini salah satunya menjadi tahapan iman kita terakhir. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini dengar bahwa Petrus menyangkal Yesus. Tapi di ayat terakhir berkata tadi, dia mengaku dosanya. Saudara bisa disadarkan oleh sesuatu hal membuat saudara supaya kembali kepada Tuhan. Dengar Bapak Ibu, ikutlah Tuhan dalam keadaan apapun. Ikutlah Dia dalam segala sesuatu, dalam segala kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Ketika engkau mengikut Tuhan, engkau tetap dirangkul dan dipeluk oleh kasih-Nya. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Tapi kita diberi pilihan. Kita diberi pilihan hidup atau mati, berkat atau kutuk, dan selanjutnya. Jadi Petrus ini memilih untuk hidup. Petrus ini memilih untuk bertahan di dalam imannya walaupun pencobaan itu begitu berat dihadapinya. Karena saking beratnya dia menghadapi penderitaan itu mengikut Tuhan, sampai dia menyangkal bahwa dia seorang murid Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekelilingnya. Mungkin tadi dia adalah melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus ketika dia disiksa, dia dihina, difitnah, dilakukan apapun kepada dia oleh raja-raja, orang Farisi. Dia ingin melihat, menonton, diapain guru saya? Diapain guru saya, Tuhan saya? Tapi dengar Bapak Ibu, dia datang ke dunia sudah rela untuk disalibkan untuk saya dan saudara, menebus saudara dari dosa, pelanggaran kita. Saudara kasih Tuhan, Petrus melakukan yang terbaik. Catat, Petrus melakukan yang terbaik. Sekali lagi catat, Petrus melakukan yang terbaik, yaitu bertobat, datang kepada Tuhan. Petrus kembali kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saudara, di depannya sudah terjadi gejolak besar, dia mengikut Tuhan, dia mengikut keselamatannya, dia berjalan dalam hidup terang yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Yesus sudah mengajarkan banyak firman kepada manusia supaya kita hidup dalam terang, menjadi garam dunia. Petrus saudara adalah seorang pribadi yang keras. Bayangkan kalau dia seorang pelaut, banyak dihadapi badai gelombang, silih berganti mengikuti, dihadapi dia. Saudara kasih Tuhan, dari 12 murid tadi ada satu lagi pribadi yang namanya Judas. Judas ini saudara seorang yang dipakai untuk menjadi bendahara di dalam pelayanan itu. Maka suatu kali saudara, ketika seorang wanita yang memiliki suami 5, disebut juga dalam Alkitab, wanita pelacur itu mengolesi minyak narwastu yang mahal ke kaki Tuhan Yesus. Di situ sempat Bapak Ibu keluar isi daripada pikiran Judas, bagaimana kalau ini dijual. Maka dikatakan dibagikan kepada orang miskin. Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang memang di dunia ini hidup berpura-pura, seakan-akan dia menyayangi banyak orang, tapi untuk menarik dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri. Saudara, ketika nanti dapat persoalan besar saudara, ketika saudara memperkaya diri sendiri, saudara tidak tahan dengan penderitaan. Karena apa? Saudara sudah ingin memperkaya diri sendiri. Judas, dia tidak melayani Tuhan. Dia hanya menjadi orang yang hanya melihat kebesaran, kemuliaan, mujizat yang dilakukan Yesus. Tupan di hatinya itu adalah uang, uang, dan uang. Harta, harta, dan harta, saudara. Dia manfaatin itu sebagai tugas, tapi dia tidak tahu di sampingnya itu adalah Raja yang mulia. Yesus menjadi hakim. Ketika datang dia kedua kali, saudara akan memanggil saudara, menghakimi saudara. Dia akan membuat namamu apakah masuk surga atau tidak, saudara. Itu tergantung daripada kedekatan kepada Tuhan. Saya dan saudara hari ini ada waktu memilih. Apakah kita orang berdosa ini memilih Tuhan, keselamatan dengan cara apa? Bertobat, beri dirimu dibaptis. Kalau saudara belum dibaptis, baptis dirimu. Datang ke gereja, ikuti misa gereja,
ikuti ibadah gereja, dengar firman Tuhan dengan baik, minta kepada hamba-hamba Tuhan supaya dirimu dibaptis, supaya ketika engkau dibaptis, engkau ditenggelamkan di kubur, bangkit seperti hari ketiga menjadi selamat, ditulis dalam buku kehidupan. Sedangkan Judas, orang yang sudah memikirkan dirinya sendiri, orang sudah mengkhianati sahabatnya, mengkhianati Tuhannya, Judas menjadi orang paling tidak baik di dunia. Orang yang paling tidak beruntung di dunia. Karena apa? Dia pakai kekuatannya, pikirannya, dia pakai hasratnya, dia mengkhianati Tuhannya, mengkhianati rajanya, gurunya, dan 11 murid di sampingnya. Dia lebih tertarik kepada uang, dia lebih tertarik kepada harta, dan ujung hidupnya menjual Yesus kepada orang-orang Farisi, saudara, ahli-ahli Taurat. Dan ketika Yesus, saudara, dijual dengan kurang lebih 30 keping perak, saudara, Yesus berkata kepada Judas, sudah lama kita berteman, apakah harus hari ini engkau lakukan ini? Saudara, sifat Judas itu, saudara, egois, tidak mau tahu, saudara. Dan ini akan diikuti oleh iblis. Saudara, kalau hidup dalam dunia pribadi tidak mengikuti Yesus, engkau diikuti satu pribadi yang lain. Engkau diikuti oleh roh kejahatan, roh-roh yang ada di dunia ini. Saudara, kegelapan mengikuti saudara. Dan ketika saudara sudah ditangkap, sudah dibawa ke dalam satu penghukuman, itu disebut dengan kebinasaan. Saudara lihat, karena tidak tahan lagi Judas melakukan semua itu, melihat semua itu, maka dia bunuh diri. Saudara kasih Tuhan, lakukanlah yang baik, bertobatlah. Hari ini masih ada kesempatan buat saudara. Kalau Anda selama ini datang beribadah kepada Tuhan, suka bersungut-sungut, suka menghakimi, suka menyusahkan jemaat yang lain, hari ini bertobat, datang beribadah, dengar firman Tuhan, hormati hamba Tuhan, gembalamu hormati. Jangan engkau merasa ketika ada hartamu, kekayaanmu, bahwa kau nomor satu harus engkau dihormati. No. Hormati Tuhan Yesus, hormati gembalamu, karena dia berdoa untukmu, kesejahteraanmu, keluargamu diselamatkan oleh Tuhan lewat doa-doa orang percaya, termasuk gembalamu. Hari saudara kasih Tuhan, ini pesan Tuhan bagi kita. Pilihlah pengakuan dosa, yaitu Petrus. Pilihlah kembali kepada Tuhan supaya engkau selamat. Dan hari ini saudara, terimalah Tuhan Yesus. Bagi saudara yang belum pernah mengenal Yesus, mendengar Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat kedua tangan, katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mengasihi Engkau, saya memuliakan Engkau. Terimalah saya menjadi murid dan anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Amin.